Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marsha Adriana dengan NPM 153. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan poster yang telah dibuat oleh kelompok kami, kelompok 1. Di sini kami kebagian poster yang berjudul Arsitektur Sistem Keuangan di Indonesia. Sebelumnya, apa sih itu? Arsitektur Sistem Keuangan Indonesia atau singkat ASKI merupakan arah strategis pengembangan sistem keuangan Indonesia yang dilaksanakan secara bertahap, menyeluruh dan dalam jangka menengah panjang. ASKI ini disusun dengan kerangka dasar yang mencerminkan sistem keuangan Indonesia yang terdiri berbagai subsektor keuangan yang saling terkait yang ditopang oleh 6 pilar. Apa saja? Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya, otoritas keuangan. Otoritas keuangan yang berperan dalam pengaturan dan pengawasan di bidang keuangan dan perbankan di Indonesia terdiri dari yang pertama, Bank Indonesia selaku otoritas keuangan dan moneter. Yang kedua, pemerintah atau Departemen Keuangan. Namun setelah Bank Indonesia menjadi lembaga independen, kewenangan Departemen Keuangan dalam melakukan peraturan dan pengawasan hanya pada lembaga keuangan bukan bank. Yang ketiga, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan yang terakhir, Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga ini bertugas memberi jaminan dan simpanan kepada nasabah bank. Selanjutnya, laporan pertumbuhan ekonomi secara kuartal pada tahun 2022 sampai 2023. Badan Pusat Statistik kembali merilis laporan pertumbuhan ekonomi secara kuartalan. BPS mencatat pada kuartal 3 pada tahun 2023, ekonomi Indonesia tumbuh 4,94% secara year on year atau dibandingkan dengan kuartal 3 pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal 3 pada tahun 2023 di bawah 5% secara tahunan atau year on year. Pertumbuhan ekonomi pada periode itu tumbuh 4,94%, meskipun turun ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh positif. Dalam arsitektur keuangan Indonesia, pemerintah menjaga stabilitas keuangan nasional. Pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas keuangan nasional di tengah perekonomian di Indonesia yang tidak pasti atau perekonomian global yang tidak pasti. Nah, upaya pemerintah agar keuangan negara tetap stabil yaitu yang pertama, pemerintah melakukan melindungi daya beli masyarakat. Yang kedua, pemerintah menjaga momentum pemulihan ekonomi optimalisasi APBN. Kemudian dijelaskan tentang rancangan anggaran pendapat belanja negara RAPBN 2024. Nah, RAPBN 2024 ini digunakan untuk apa saja? Mencakup 5 aspek. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada ketahanan pangan, yang ketiga ada infrastruktur, yang keempat ada kesehatan, yang kelima ada perlindungan sosial. Nah, yang pertama, pendidikan sebesar 660,8 triliun untuk mewujudkan atau menunjang SDM unggul, inovatif, berintegrasi, dan berdaya saing. Yang kedua ada ketahanan pangan sebesar 108,8 triliun untuk menunjang ketersediaan akses, stabilitas harga pangan, serta produksi pangan domestik dan penguatan kelembagaan dalam petani. Yang ketiga, ada infrastruktur sebesar 422,7 triliun untuk mendorong produktivitas, mobilitas, dan konektivitas serta pemerataan yang berkeadilan. Yang keempat ada kesehatan sebesar 186,4 triliun untuk hadirkan SDM yang sehat dan produktif. Dan yang terakhir ada perlindungan sosial sebesar 493,5 triliun untuk mempercepat penurunan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan serta pembangunan SDM jangka panjang untuk memutuskan rantai kemiskinan.
Baik, selanjutnya di sini ada perkembangan indikator perekonomian. Yang pertama ada global. Ke-1, kinerja perekonomian global secara umum membaik dengan tekanan yang cenderung stabil meskipun masih perlu dicermati perkembangan geopolitik global ke depannya. Yang kedua, capaian inflasi Amerika Serikat yang cenderung sticky kembali mendorong meningkatnya perkiraan no landing. Pasar kembali melakukan kalibrasi atas kemungkinan mundurnya pemangkasan Fed Fund Rate dengan besaran yang juga berkurang. Yang ketiga, ekonomi Jerman dan Inggris mengalami kontraksi dan mulai memasuki resesi. Bank of England dan European Central Bank menjadi less hawkish dan membuka peluang untuk penurunan suku bunga yang lebih cepat. Yang keempat, ketidakpastian atas pemulihan ekonomi Tiongkok ke depan diprediksi cukup tinggi di tengah menguatnya kembali potensi terjadinya perang dagang. Yang kelima, resiko geopolitik global terpantau meningkat yang dipengaruhi oleh berkelanjutnya konflik di Timur Tengah dan perkembangan perang di Ukraina. Yang keenam, harga komoditas ke depan berpotensi meningkat dipicu peningkatan biaya dan waktu pengiriman dari Asia ke Eropa. Untuk selanjutnya bisa dilihat pada gambar kredit 11,83%. Di bulan November 2023 terdapat 6,966 triliun, di bulan Desember terdapat 7,90 triliun, di bulan Januari terdapat 7,58 triliun. Dan selanjutnya di dana pihak ketiga 5,80%. Di sini di bulan November 2023 terdapat 8,216 triliun, di bulan Desember terdapat 8,458 triliun, dan di bulan Januari 2024 terdapat 8,415 triliun. Untuk kredit investasi terdapat 13,30%, di kredit modal kerja 12,26%, di kredit konsumsi terdapat 9,64%. Maaf, tadi ralat, di kredit investasi 13,39%. Di kredit restrukturisasi COVID-19 terus-menerus di nominal kredit Desember 2023 265,78 triliun. Di bulan Januari 2024 251,21 triliun. Dan jumlah debitur pada Desember 2023 terdapat 1,4 juta nasabah. Untuk Januari 2024 terdapat 977.000 nasabah. Selanjutnya di sini ada capital adequacy ratio 27,54%, AL garis miring DPK atau alat liquid DPK 27,79%, di AL garis miring NCD atau alat liquid non-core deposit 123,42%. Selanjutnya NPL gross atau non-performing loan gross terdapat 2,35%, dan selanjutnya NIM atau net interest margin 4,54%, dan selanjutnya ada ROA atau return on asset 2,71%.